Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Pastor Indra Sigarlaki. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Di isi sebelumnya saya sudah menyampaikan pengantar kitab-kitab Perjanjian Baru dari zaman intertestamental sampai pada kitab Wahyu. Nah, sebelum masuk pada kitab pertama dalam Perjanjian Lama yaitu Kejadian, alangkah baiknya kita mengerti dulu tentang Pentateuch. Kata Pentateuch berasal dari kombinasi kata dalam bahasa Yunani, yaitu penta yang berarti 5 dan teuchos yang dapat diartikan sebagai gulungan. Oleh karena itu Pentateuch mengacu pada 5 gulungan. Istilah Pentateuch ini dapat ditelusuri saudara setidaknya sampai tahun 200 Masehi, ya, ketika Quintus Septimius Florence Tertullianus yang dianggap sebagai bapa teologi Latin, ya, menyebut 5 kitab pertama dalam Alkitab yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan sebagai kitab Pentateuch. Nah, masyarakat Yahudi yang berbahasa Ibrani secara tradisional menunjuk kepada 5 kitab ini sebagai Torah atau Taurat, yang dalam bahasa Ibrani berarti hukum. Para ahli Alkitab konservatis meyakini bahwa kitab-kitab ini sebagian besar ditulis oleh Musa. Meskipun kitab-kitab Pentateuch sendiri tidak mencantumkan secara jelas siapa penulisnya, namun banyak ayat yang menyatakan bahwa Musa lah yang mencatat atau menyatakannya. Nah, misalnya pada ayat Keluaran 17 ayat 14. Di sana dituliskan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jadi ada perintah Tuhan kepada Musa untuk menuliskan suatu peristiwa yang luar biasa, ya, ketika bangsa Israel mengalahkan Amalek. Selanjutnya kita dapat lihat dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 4 sampai 7. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Jadi Musa menuliskan segala firman yang diucapkan Tuhan kepadanya. Kita juga bisa lihat dalam kitab Bilangan pasal 33 ayat 1 dan 2. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, salah satu bukti paling kuat yang merujuk kepada Musa sebagai penulis Pentateuch ini adalah kesaksian dari Tuhan Yesus sendiri yang menyebutkan bagian dari Perjanjian Lama ini sebagai kitab Taurat Musa. Nah, kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Selain itu, saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa ayat dalam Pentateuch yang ditambahkan oleh orang lain selain Musa, yaitu yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 8 yang menjelaskan kematian dan penguburan Musa.
tentunya ini tidak mungkin Musa yang menulisnya, ya, menulis tentang kematiannya. Nah, kita lihat ayat tersebut, Ulangan pasal 34 ayat 5-8. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang lain yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kebanyakan ahli Alkitab, ya, tetap menghubungkan bahwa sebagian besar kitab-kitab Pentateuk itu ditulis oleh Musa. Nah, 5 kitab pertama dalam Alkitab yang merupakan Pentateuk merupakan awal dari pewahyuan progresif dari Allah kepada manusia. Yang pertama dalam kitab Kejadian, ya, atau bahasa Ibraninya Bereshit. Dalam kitab Kejadian kita menemukan awal dari penciptaan, kejatuhan manusia, janji penebusan, awal mula peradaban manusia, dan awal mula perjanjian Allah dengan bangsa pilihannya, yaitu Israel. Yang kedua adalah kitab Keluaran, ya, atau disebut Shemot. Dalam kitab Keluaran yang mencatat peristiwa pembebasan Allah terhadap umat perjanjiannya dari perbudakan. Juga terkait persiapan untuk memasuki tanah perjanjian yang telah disediakan Allah untuk mereka. Kitab Keluaran, saudara, mencatat pembebasan Israel dari bangsa Mesir setelah 400 tahun masa perbudakan, sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Kitab ini juga mencatat perjanjian yang dibuat Allah dengan bangsa Israel di Gunung Sinai, aturan-aturan untuk membangun kemah suci, turunnya 10 perintah Allah, dan peraturan mengenai bagaimana orang Israel seharusnya menyembah Allah. Kitab yang selanjutnya adalah kitab Imamat, ya, atau disebut Vayikra. Kitab Imamat yang menguraikan aturan mengenai bagaimana umat perjanjian atau bangsa Israel seharusnya menyembah Allah dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kitab ini juga menjabarkan persyaratan tata cara pemberian korban yang memungkinkan Allah untuk mengampuni dosa-dosa umatnya. Sampai kelak pengorbanan Kristus yang sempurna akan menebus seluruh dosa umat manusia. Nah, kitab selanjutnya adalah kitab Bilangan atau Bamidbar. Kitab Bilangan yang mengulas peristiwa-peristiwa penting selama 40 tahun masa pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Nah, juga menjabarkan aturan-aturan tentang bagaimana menyembah Allah dan tata cara hidup sebagai umat perjanjiannya. Dan yang terakhir dari kitab Pentateuk adalah kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan atau disebut dengan Devarim. Kitab Ulangan, kitab ini seringkali juga disebut sebagai hukum kedua atau pengulangan hukum Taurat. Kitab ini mencatat ucapan terakhir Musa sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Kita bisa lihat di Ulangan pasal 1 ayat 1. Dalam kitab Ulangan, hukum Allah yang diberikan di Gunung Sinai diulang kembali dan dijelaskan secara terperinci. Ketika Israel memasuki babak baru dalam sejarah mereka, Musa mengingatkan mereka akan 10 perintah Allah. Juga mengenai berkat yang akan diterima mereka karena ketaatan dan kutuk yang akan ditimpakan kepada mereka jika mereka tidak taat. Nah, saudara sekalian, saya akan menyampaikan tentang latar belakang sejarahnya dari Pentateuk.
5 kitab Taurat ini berkisah tentang suatu jangka waktu dari penciptaan sampai kematian Musa di Gunung Nebo di Moab menjelang saat-saat umat Israel menaklukkan Kanaan. Atas dasar rangkaian kesatuan kronologis ini, diduga kuat bahwa zaman para leluhur itu berlangsung kira-kira tahun 2000 sampai tahun 1600 sebelum Masehi. Musa dan kitab Keluaran ditetapkan tanggalnya sekitar tahun 1500 sampai 1200 sebelum Masehi. Para leluhur Israel muncul dari kebudayaan Mesopotamia yang didirikan oleh bangsa Sumeria, tetapi dibentuk ulang oleh dinasti-dinasti Semit Sargon dari Akkad yang menaklukkan dan menerima peradaban Sumeria yang mengalami kehancuran pada sekitar tahun 2400 sebelum Masehi. Palestina pada zaman Perunggu Tengah dikuasai oleh negara kota orang Kanaan yang terpencar-pencar seperti keadaan di Mesopotamia. Ya, ada orang Kanaan, ada orang Amori, orang Yebus, dan orang Huria non-Semit. Termasuk kelompok-kelompok bangsa yang menduduki Siro Palestina selama kurun waktu itu. Di kemudian hari, baik orang Mesir maupun orang Het mempengaruhi Siro Palestina. Sewaktu mereka saling bersaing untuk menguasai wilayah yang merupakan jembatan antara dua benua. Jadi wilayah Palestina ini jembatan antara benua Asia dengan benua Afrika. Nah, orang Mesir merupakan kelompok bangsa yang paling menonjol yang membentuk latar belakang sejarah dari Pentatuk. Abraham jarang sekali berhubungan dengan negeri Mesir. Tetapi pada akhirnya seluruh keluarga Yakub, artinya keturunan Abraham, pindah dan bermukim di daerah delta Sungai Nil, ya, dalam Alkitab di daerah Goshen. Umat Ibrani tinggal di Mesir selama 4 abad. 400 tahun. Mereka berkembang biak menjadi satu bangsa yang besar, ya, dari satu keluarga kemudian menjadi satu bangsa yang besar. Karena mereka tinggal di sana dalam waktu yang lama, ya, kemungkinan 5 generasi, ya, secara menyeluruh kebudayaan orang Ibrani tercampur dengan kebudayaan orang Mesir. Contohnya, sesudah peristiwa Keluaran, ya, umat Ibrani terjerumus dalam penyembahan berhala. Ketika mereka ada di padang gurun, mereka keluar dari Mesir, ya. Mereka menyembah dewa orang Mesir. Dalam Keluaran 30 ayat 1 sampai 10 kita bisa temukan di sana. Mereka membuat patung lembu emas, ya. Diperkirakan ini adalah dewa-dewa orang Mesir. Karena mereka tinggal di sana 400 tahun. Nah, selama perjalanan melintasi padang gurun, kaum itu selalu berteriak-teriak minta kembali ke Mesir. Ya, mereka memberontak kepada Musa dan Harun. Mereka ingin kembali ke Mesir karena mereka merasa itulah budaya mereka. Mereka dibesarkan di sana karena 400 tahun, saudara. Nah, dalam kitab Pentatuk terdapat 45 kata yang diadopsi dari bahasa Mesir. Sebagai penutup, saudara, sebagai kitab suci, Pentatuk merupakan bagian yang paling penting dari kanon Ibrani dan menempati urutan pertama di antara 3 bagian Perjanjian Lama yang terdiri atas Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan lain. Kedudukannya yang tertinggi dalam kanon Perjanjian Lama berkenaan dengan otoritas dan kekudusan terbukti oleh posisi dan pemisahnya dari kitab-kitab lain dalam Septuaginta. Septuaginta adalah terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Tema teologis yang mempersatukan Pentatuk adalah janji, covenant, janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian video tentang Pentatuk ini, semoga bermanfaat. Ikuti video saya selanjutnya tentang kitab Kejadian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.